Mantap. Oh, gak enak, Mam. Kenapa? Dinginnya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak, apa kabarnya? Jumpa kembali di YouTube Hobinya Yazam. Saya habis sakit Kak. Lumayan, kalau saya bilang sih lumayan parah. Sebentar, tarik napas dulu. Jadi ceritanya gini Kak. Ceritanya seperti ini. Hari Kamis 2 minggu yang lalu ya Kak ya. Hari Kamis 2 minggu yang lalu anak saya pulang sekolah. Seperti biasa, pulang, makan, mandi, tidur. Cuman ketika tidur siang, anak saya ngigau. Nah, di situ saya sebagai seorang ayah ya Kak ya. Sebagai bapaknya udah tahu lah kalau anak ngigau pasti ada apa. Saya cek tubuhnya. Ternyata panas tinggi. Anak saya demam tinggi. Saya ukur 38 derajat Celcius lewat 38,2. Di situ saya tahu anak saya sakit. Ya biasa Kak, anak sekolah penularan penyakit kan bisa terjadi di mana saja. Nah, saya bangunkan anak saya suruh minum obat penurun panas. Bisa turun, tapi ya sementara. Malamnya demam lagi. Ya saya kompres ya Kak ya. Saya kompres, saya kasih obat penurun panas. Nah, sebagai seorang ayah, ngelihat anaknya cuman tidur doang, panas tinggi, tentunya ingin berada di sampingnya Kak. Ya saya belai rambutnya, saya keloni, saya ajak ngobrol, saya bercanda. Dan Jumatnya panasnya tetap naik turun. Jadi kalau minum obat penurun panas turun, hanya beberapa jam naik lagi. Jumat malam baru bisa anak saya normal, main game dia. Cuman sebagai orang tua ya, saya khawatir. Ya istri saya juga khawatir. Hari Sabtu saya suruh istri saya cek aja ke rumah sakit. Nah, anak saya sama istri saya ke rumah sakit, saya di rumah olahraga. Cuaca kebetulan panas Kak. Jadi musim pancaroba ini nyari cuaca panas itu susah. Nah, cuaca panas, olahraga di bawah terik matahari sambil kardio. Pakai alat ini Kak. Namanya apa ya? Bicycle flying apa ya? Air walker kalau saya bilang. Saya sama anak sama istri saya suka ngomongnya air walker. Saya olahraga, habis olahraga saya syuting Thunder 125 masang rantai emas. Gearnya mengandung emas ya. Nah, setelah syuting saya kok merasa puyeng ya, kok kayak goyang gitu. Tapi saya pikir saya kecapean aja. Anak saya sudah turun panasnya udah turun, sudah dikasih obat, banyak banget obatnya, kata Ispa. Nah, hari Minggu bangun pagi saya demam tinggi 38 derajat Celcius. Saya cuma minum obat penurun panas dan obat warung. Berlanjut dari hari Senin. Berlanjut ke hari Senin ya Kak ya. Sama, panas saya masih tinggi. Tapi ditambah sini saya sakitnya ampunan. Itu kayak nelen gini Kak. Nelen ketelen duri ikan. Nyangkut di tenggorokan. Tapi jumlahnya nggak 100 kali ada di sini. Sakit banget. Sudah panas tinggi. Ini sakit. Dan ditambah nggak bisa tidur. Jadi kalau malam tuh anak istri tidur, saya itu cuman kebuka mata ngeliatin langit-langit. Ya Allah, saya kok nggak bisa tidur gitu. Hari Selasa saya nggak kuat. Selasa sore cek sana sini ya dibilang ispa. Hari Rabu pagi saya bangun, saya masih demam Kak.
Ya obatnya kan baru minum sekali. Pagi-pagi saya makan, sarapan, minum obat, tidur lagi sampai siang. Nah, siangnya kemudian demam saya turun, hilang. Karena nggak demam lagi. Cuman Rabu malam istri saya kok batuk-batuk. Saya tanya, kenapa batuk-batuk? Nggak apa-apa. Tapi ya saya sebagai kepala rumah tangga, bapak rumah tangga, tahulah penyakit pilek itu flu, ispa pasti akan muter satu rumah. Ya saya suruh coba cek di klinik. Nah, Rabu kan saya sudah nggak demam, Rabu siang. Kamis saya juga sudah mulai bisa beraktivitas. Meskipun saya males buka laptop, Kak, makanya saya nggak membuat konten untuk hari Kamis sama Sabtu. Saya skip semua. Fokus saya cuma satu, saya pengen sembuh. Nah, Kamis ini ada motor lewat. Nah, Kemisnya istri saya cek di kliniknya, cerita semua curiga, coba deh tes antigen apa itu, pokoknya ada kayak tes kehamilan gitu, ada 2 strip, 1 strip, ternyata hasilnya positif. Kena virus, istri saya kena virus yang sempat booming 4 tahun lalu itu, Kak. Dari mana? Ya pasti dari saya, dari anak saya. Pantesan aja selama saya sakit itu, jujur ya, umur saya udah puluhan tahun cahaya, baru kali ini merasakan sakit ispa, infeksi saluran pernapasan yang seberat itu sampai saya nggak bisa bangun dari tempat tidur, sampai saya nggak bisa tidur juga. Ini sakitnya ampun-ampunan. Alhamdulillah terlewati dengan baik. Sekarang kami semua sembuh, Kak. Cuman akibatnya waktu itu ya, Kak, ya, saya tidak fokus dengan diabetes saya. Saya memutuskan untuk tidak banyak pikiran, saya cuma pengen sembuh. Gula darah saya naik, Kak, yang biasanya pagi hari 150 ke bawah, lalu perlahan-lahan naik 160, 170, 180. Ya itulah, Kak, hidup dengan komorbid. Bagaimanapun juga diabetes itu udah jadi komorbid. Oke, Kak, itu cerita saya, Kak. Bagaimana hidup dengan diabetes dan sakit dan penyakit yang lainnya supaya tidak terjadi komplikasi. Dan saya bersyukur, Kak, sebelum saya sakit gula darah saya selalu di bawah 150 ya. Jadi saya selalu mengecek gula darah di pagi hari. Jadi ketika itu ya saya cerita tentang bagaimana kenapa saya cek gula darah di pagi hari. Karena saya makan kan maksimal jam 7 jam 8 malam. Setelah itu saya tidak makan, cuman minum. Nah, kalau jam 6 pagi, jam 8 pagi, itu kan jedanya ada 10 sampai 12 jam tidak makan. Di situ kita bisa cek gula darah. Jadi intermittent fasting plus puasa. Gula darah puasa gitu. Jadi kalau di bawah 150 untuk saya itu sudah bagus. Ya, kemarin saya selalu mengatakan di bawah 200. Nah, sekarang saya mengejar di bawah 150. Nah, Kak, sekarang kita bicara tentang 3 hal yang saya lakukan untuk mengurangi gula darah saya. 3 hal yang saya lakukan untuk menurunkan gula darah saya, atau 3 hal yang saya lakukan untuk mengkontrol gula darah saya. Tinggal pilih yang mana? Oke, yang pertama. Ada kakak yang bertanya di komen video saya ya, bagaimana dengan pola makannya? Apakah berbeda dulu dengan sekarang? Oh ya, pasti berbeda, Kak. Pasti berbeda. Sudah tidak bisa serakus dulu lagi. Saya selalu introspeksi diri, Kak. Dulu saya itu rakus, Kak. Semua saya makan, porsinya juga amit-amit. Hingga akhirnya saya kena diabetes. Kalau dibilang menyesal ya menyesal juga. Jadi pola makan saya berubah ya. Saya buat strategi. Kita harus punya strateginya, Kak. Hal yang utama adalah
indeks glikemik. Nah, sebagai orang Indonesia, Kak, yang pada umumnya, saya kalau nggak makan nasi, itu belum makan. Meskipun sudah makan burger, sudah makan pizza, belum makan nasi, ya itu juga belum makan. Oke, kita pahamin indeks glikemik di nasi. Di hadapan kita ini, Kak, ada dua alat pemasak nasi. Yang pertama adalah Magicom dan dandang. Dandang ya, Kak ya. Nah, untuk pengetahuan, Kak, nasi itu indeks glikemiknya 73. Dan nasi merah yang dari beras merah itu, Kak, indeks glikemiknya 55. Jadi dulu banyak yang menyarankan saya untuk makan beras merah. Cuman saya nggak suka, Kak. Ya, jadi semakin rendah indeks glikemik itu semakin bagus buat penderita diabetes. Tapi saya nggak suka beras merah. Saya sukanya nasi putih. Apalagi nasi putih kalau digoreng, wah enak banget. Nah, ini saya cabut dulu kameranya, kita lihat aja. Nah, di sini rice cooker. Indeks glikemiknya akan sangat tinggi, Kak, untuk memasak nasi. Ini nggak pernah saya pakai lagi. Saya pensiunkan rice cookernya, saya masak pakai dandang. Jadi ketika kita masak pakai rice cooker, air itu kan akan menguap dan patinya tetap akan berada di sini. Jadi indeks glikemiknya nggak turun, ya. Nah, kalau dandang, di sini kan ada bolong-bolongannya, Kak. Di bawah sana itu adalah air, ya. Coba kita angkat ini. Bisa nggak? Itu airnya tuh. Nah, di sini indeks glikemik untuk beras nasi yang dimasak dengan cara di dandang, ya, dikukus, ya. Indeks glikemiknya bisa 63, Kak. Lumayan, Kak, bisa turun meskipun tidak seperti beras merah, ya. Jadi saya merubah masakan, ya, masak nasinya dari rice cooker Magicom, saya pensiunkan, saya memakai dandang kembali. Dan waktu pertama kali makan, Kak, ternyata nasi dimasak dengan cara dikukus itu sangat enak. Nah, kemudian, Kak, cara berikutnya, nasi saya bekukan. Sudah dikukus, dibekukan. Nah, ini nanti ditaruh di piring, kemudian dipanaskan dengan rice cooker. Dan ini bisa menurunkan lagi menjadi 60-an ke bawah. Lumayan kan, Kak? Jadi saya masih bisa makan nasi putih. Bagaimana dengan porsinya? Awal saya terkena diabetes, saya cek gula darah saya 340, Kak. Saya disuruh minum obat dan mengubah gaya hidup oleh ahli kesehatan. Cuman saya nggak mau minum obat, Kak. Saya lebih memilih ubah gaya hidup. Nah, saya berhasil menurunkannya, ya. Saya memakai metode HbA1c dari 8,4, Kak, menjadi 6,6 dalam waktu 2 bulan, ya. 2 bulan. Saya setiap hari mengkonsumsi nasi cukup sesendok aja. Segini, Kak. Ya. Sesendok makan nasi. Dan proteinnya yang saya banyakin. Jadi protein dan seratnya yang saya banyakin. Jadi saya tidak akan berkata, Kak, hindari karbo. Tidak. Tapi kurangin karbo. Karena bagaimanapun juga, kalau saya ngomong hindari karbo, nanti kita stres. Mosok saya nggak boleh makan apa aja. Sama, Kak, waktu saya disaranin untuk tidak makan nasi, gula, bla 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 bla, saya langsung, ya Allah, sudah sakit, gak boleh makan ini itu. Stres saya malah meningkat. Akhirnya saya memilih untuk menggunakan kata kurangi karbo. Cukup segini, tapi lauknya diperbanyak protein dan seratnya. Dari tadi saya tuh ngomong indeks glikemik. Indeks glikemik itu apa sih, Kak?
Saya mengambil sumber dari alodokter.com tentang indeks glikemik. Indeks glikemik adalah indikator seberapa cepat makanan berkarbohidrat mempengaruhi kenaikan gula darah dalam tubuh. Meski bermanfaat, indeks glikemik tidak bisa dijadikan satu-satunya acuan dalam menjalani pola makan sehat. Indeks glikemik suatu makanan diukur dengan skala 0 sampai 100. Makin tinggi angka indeks glikemiknya, maka makin cepat pula makanan tersebut dapat meningkatkan kadar gula darah. Angka indeks glikemik umumnya dapat ditemukan pada label kemasan makanan. Tinggi rendahnya indeks glikemik suatu makanan terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu makanan dengan indeks glikemik rendah kurang dari 55, makanan dengan indeks glikemik sedang 56 sampai 69, makanan dengan indeks glikemik tinggi lebih dari 70. Strategi berikutnya tentang gula, Kak. Di sini saya ada gula pasir, diabetamil, diabetasol ya. Cuman di sini konsumsi ini juga tidak boleh berlebihan. Tidak baik buat dalaman kita. Dan brown sugar. Brown sugar. Mana ini brown sugar? Sebentar. Ini creamer. Gula merah ya, Kak ya. Jadi ada gula merah, ada gula pasir dan gula buatan, pemanis buatan. Saya lebih cenderung untuk minum pemanis buatan, tapi sehari sekali saja. Sisanya saya membiasakan diri untuk minum teh ya, Kak ya. Teh dengan rasa sepet. Jadi saya mulai beradaptasi minum teh dengan rasa originalnya. Dan saya menghindari gula itu, Kak. Sebelum kena diabetes saya tuh, keluarga saya ya, sebulan itu bisa 3 kilo, Kak, gula pasir. Tapi sekarang cuman setengah kilo. Alhamdulillah mengurangi pengeluaran. Gula merah pun terkadang saya konsumsi, makanya untuk snack saya biasanya makan bikin bubur kacang hijau ya, dipakai gula merah dan jahe. Itu aja. Jadi menghindari santan. Biasanya kalau santan saya pakai kata menghindar ya, mengurangi santan ya. Tapi kalau kacang hijau saya menemukannya kalau nggak pakai santan juga enak. Jadi gula merah, kacang hijau sama jahe. Wah, itu mantap, sudah sangat mantap. Nah, ini konsumsi tapi jangan berlebihan, Kak. Nah, ketika saya pengen teh manis ya saya memakai ini. Strategi berikutnya, Kak, kita harus bisa mendefinisikan bahan makanan kita mengandung gula yang tersembunyi atau enggak ya, Kak ya. Atau namanya itu hidden sugar. Nah, seperti ini, Kak. Saya masih batuk-batuk kecil akibat sakit kemarin. Jadi kalau video ini ada batuk-batuk dari saya, mohon maaf ya, Kak ya. Ya, strategi berikutnya hidden sugar, Kak. Kita harus bisa mendefinisikan makanan kita mengandung hidden sugar atau tidak. Nah, di sini saus saya tidak mempromosikannya, Kak ya. Saya tidak di-endorse ya. Ini saus yang saya konsumsi setiap hari sama anak saya, sama keluarga saya. Saus itu mengandung hidden sugar.
kecap manis mengandung hidden sugar. Jadi kita harus bisa mendefinisikan hidden sugar yang ada di bahan makanan kita. Jadi gula yang tersembunyi ya Kak ya. Tepung-tepungan Kak. Ya. Saya tuh suka roti pakai selai kacang, nikmat banget itu. Tapi ya kita harus mengurangi konsumsi tepung-tepungan Kak. Bahan makanannya mengandung tepung. Karena tepung itu indeks glikemiknya tinggi. Ya bukan berarti saya nggak melarang ya Kak ya. Saya sendiri juga masih mengkonsumsi, cuman dengan porsi yang wajar. Yang kedua Kak, olahraga yang teratur. Di sini ada alat namanya air walker atau bipedal apa itu lupa saya. Dulu waktu saya awal sakit diabetes ya Kak ya, tahu saya mengidap diabetes. Selain makan makanan yang porsinya yang saya jelaskan tadi ya, saya juga olahraga kardio Kak. Nah waktu itu saya masih kardio Kak, belum dikasih dengan angkat beban. Mohon maaf ya Kak ya, saya masih batuk-batuk. Kalau terekam kamera ya udahlah, mungkin editingnya agak kurang kali ya. Saya juga masih agak males di depan laptop. Nah ini alat ini nih. Saya olahraga pakai ini. Saya memilih alat ini karena hemat listrik Kak. Saya awalnya dulu mau beli treadmill ya, cuman kok listriknya 1000 watt. Kira kuat Kak. Akhirnya saya memilih air walker dan memang efeknya bagus. Ada efeknya. Jadi dulu awalnya ya Kak ya, saya sanggup cuma 10 menit. Lalu saya tambahin jadi 15 menit. Kemudian 20 menit. Kemudian 25 menit. Kemudian 30 menit. Santai aja Kak, nggak usah tergesa-gesa minggu ini harus 10 menit, minggu depan harus 15 menit, nggak perlu. Saya tuh 10 menit itu ada sebulan. 20 menit itu ada 3 bulan ya. Ada 3 bulan, lama Kak. Tubuh butuh penyesuaian, tubuh butuh adaptasi untuk olahraga seperti ini. Saya pernah 45 menit, saya sesak napas Kak. Ternyata nggak kuat Kak 45 menit. Dan idealnya saya dapatkan adalah cuma 30 menit saja untuk kardio. Nggak usah lama-lama Kak, 30 menit udah cukup. Kasihan, ini jantung ya. 30 menit untuk kardio. Nah, ternyata berefek dengan penurunan gula darah. Nah, dulu itu waktu saya kardio Kak, saya malam hari. Jadi pagi, siang, malam udah makan kan, sebelum tidur saya kardio. Nah, emang pagi hari turun gula darahnya. Nah, di awal-awal saya terkena penyakit diabetes, emang belum ada jadwal yang rapi, yang rutin, dan lain sebagainya ya. Itu sambil berjalan saja dilakukan. Nah, berikutnya, karena saya sudah 2 tahun, saya sudah punya formula yang bagus untuk olahraga. Saya perkenalkan alat olahraga saya yang lain. Nih saya copot aja ini. Nah di sini nih ada dumbbell barbell ya Kak ya. Ini saya rapikan dulu di sini. Nah, awal saya olahraga ya Kak, angkat beban saya itu pakai ini Kak. Ini ada hampir 8 bulanan Kak, 2 kilo nih Kak. Berat juga Kak, 2 kilo. Kalau repetisinya banyak, pas itu gerakannya perlahan-lahan. Ada 8 bulan Kak. Ini dulu saya punya udah lama ini. Nah, kemudian saya beli yang 5 kilo. Ini ya Kak ya, 5 kilo ya. Nih 5 kilo. Ini saya ada 3 bulan aja punya ini. Kemudian sekarang kemarin waktu sakit ini datang ini, saya beli. Jadi sebelum sakit saya sudah beli 7 kilo ini. Berat juga. Nah, saya belum terbiasa pakai ini. 7 kilo nih Kak. Ini harganya beli 50 ribuan Kak. Ini 50 sekian, ini 50 sekian. Ongkirnya agak mahal.
33.000. Jadi pakai kargo aja ongkirnya. Ada kok di internet kak. Jadi ini 50 ribuan kak. Jadi saya baru pakai ini dan ini. Ya saya olahraga dumbbell dan banyak variasi tentang olahraga dengan barbell. Kakak bisa nyontek di internet. Saya juga nyontek kok kak di YouTube, banyak yang membocorkan rahasia-rahasianya. Nah, olahraga yang rutin saya lakukan adalah pagi hari kak. Ya, jadi habis intermittent fasting, saya jam 8 sampai jam 8 pagi nggak makan ya. Jam 8, jam 6, 8 malam sampai jam 6 pagi, jam 8 malam sampai jam 8 pagi, tergantung bangunnya saya ya. Saya olahraga, habis itu makan. Tapi sebelum olahraga saya sarapan dulu. Biasanya saya minum susu kak. Susu memakai ya tadi pemanis buatan itu. Jadi schedule-nya sudah ada. Saya olahraga setiap pagi. Nah, dari Senin sampai Minggu saya selang-seling kak. Jadi kalau Senin saya angkat beban, Selasa saya kardio, Rebo saya angkat beban, Kamis saya kardio, Jumat off. Ya, Jumat saya off. Lalu Sabtu angkat beban, Minggu kardio. Selang-seling gitu aja. Olahraga cukup 1 jam, 1,5 jam kak. Dosa lebay. Saya pernah kak konseling ke ahli kesehatan dan ahli kesehatan memberi nasihat yang bagus. Ahli kesehatan tersebut berkata begini, kita itu bukan atlet, kita itu bukan binaraga, kita itu olahraga, tujuannya untuk sehat. Jadi olahraga secukupnya saja. Kalau mau kardio ya 20-30 menit sampai keringetan. Kalau mau angkat beban yang sewajarnya. Saran yang bagus kak. Saran yang bagus. Saya terapkan sampai sekarang. Jadi kalau ini saya jadi gede, itu cuman bonus. Apalagi kalau susu saya, maksud saya dada saya bisa gerak-gerak ya. Bisa gerak-gerak seperti ini, ya itu bonus ya. Susu. Yang ketiga kak, ini yang berat kak sebetulnya, stres. Makanya saya memakai kata mengelola stres. Bisa nggak sih kita merendahkan ekspektasi kita? Saya pikir stres itu karena ekspektasi kita terlalu tinggi kak. Bisa jadi, mungkin kalau anak ya, pengennya anak itu prestasi luar biasa, ranking 1. Tapi bisa nggak sih kita rendahkan ekspektasi kita? Have fun aja, jalanin dengan santai. Kalau bisa dikatakan serius dan tapi tetap santai gitu. Jadi kalau kita sudah usaha tapi ternyata gagal, ya udah, mau diapain? Selanjutnya usaha lagi. Bisa nggak sih kita menghindar dari namanya kewajiban bulanan, bayar listrik, beli bensin, bayar uang sekolah, makan, beli beras dan lain-lain? Sebagai orang dewasa kayaknya nggak bisa deh kak. Itu sudah kewajiban untuk membuat dapur tetap ngebul. Ya, tapi bisa nggak sih kita rendahkan ekspektasi? Biasanya kalau pakai AC 24 jam, kita pakai waktu tidur saja misalnya. Kita nggak perlu menyekolahkan anak ke tempat yang mewah-mewah, tapi setidaknya berilah anak pergaulan yang bagus di sekolah yang bagus. Tidak perlu mewah, tapi bagus, gitu aja. Ada yang harus di apa namanya, ya gitu deh kak. Jadi kita harus bisa cari win-win solutionnya gitu maksud saya. Bisa nggak sih kak kita merendahkan ekspektasi kita aja. Seperti motor ini, pengennya sih keren, beli barang yang mewah-mewah, beli material yang mewah-mewah, beli onderdil yang mewah-mewah.
Tapi bisa nggak sih kita rendahkan ekspektasi? Yang keren itu nggak harus mewah, tapi yang penting fit and proper. Emang mengelola stres itu strateginya lebih berat daripada mengelola makanan kita. Nanti kita bicarakan nggak lebih lanjut tentang hal-hal tersebut. Apa sih dampak mengelola stres ke diabetes, Kak? Kita itu butuh istirahat yang cukup, hidup yang tenang, supaya metabolisme tubuh kita itu bisa stabil. Nah, kalau kita selalu stres, memikirkan sesuatu yang sebetulnya nggak kita punya ya, nanti tubuh kita kacau, Kak. Gula darah naik. Itu memang terjadi. Itu memang terjadi. Tapi kalau kita bahasa Jawanya nerimo ing pangdong, kita terima, kita syukuri apa yang kita punya. Kita bisa hidup tenang, kita bisa tidur enak, metabolisme tubuh kita jadi stabil. Di situ gula darah akan mudah diatur. Oke Kak, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Kak ya. Dan share video ini ke seluruh jagat raya supaya saya terkenal. Apapun keadaan kakak pada saat ini, senang, sehat, sedih, ataupun sakit, tetap satu hal, jangan lupa untuk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.